Oke, kembali lagi bersama saya Martinus dalam bincang-bincang iman. Ya, saya lepaskan dulu maskernya. Hari ini merupakan perdana talk show yang bagaimana channel IG Paroki Tayap mengadakan acara perdana dengan tema sejarah kongregasi keluarga Kudus Nazaret dan keteladanan bagi kita semua. Maka pada sore hari ini, sebentar lagi malam, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni seorang bruder. Siapakah dia? Mari kita buat tepuk tangan. Kita panggil. Silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak Martin. Baik, kita ini adalah seorang bruder, jadi saya persilahkan bruder perkenalan diri, nama, berasal dari mana, usia sudah berapa, lalu itu dulu ya, silakan. Oke, terima kasih. Nama ya? Ya, nama. Nama lengkap saya Bruder Matias Ledang, FSF. FSF itu biasanya kalau dari bahasa Prancis, Frère de la Santa Familia. Frère de la Santa Familia. Kalau Indonesia, Bruder Keluarga Kudus. Bruder Keluarga Kudus. Oke. Saya berasal dari kongregasi Bruder Keluarga Kudus ya, pastinya. Berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Bata. Ya, Kabupaten Bata, ya umur kira-kira sekarang. Jangan kira-kira, Ya, yang pasti. umur saya 34 tahun. 34 teman-teman. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, bincang-bincang iman ini kita dengan tema sejarah kongregasi keluarga Kudus Nazaret dan keteladanan bagi kita semua pastinya. Maka mumpung ada Bruder Matias FSF, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita bincangkan supaya rekan-rekan muda yang menonton pada hari ini bisa memahami kongregasi keluarga Kudus itu seperti apa, lalu mereka karyanya seperti apa, lalu spiritnya seperti apa. Jadi mungkin dimulai dari sejarah mungkin ya Bruder ya. Oh iya. Sejarah keluarga Kudus itu apakah sudah lama atau baru-baru ini atau seperti apa? Silakan. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau dimulai dari sejarah keluarga Kudus kurang nyambung ya. Kita awali dari sejarah pendiri. Oh, pendiri ya, pendiri. Oke. Mulai dari pendiri, lalu muncul keluarga Kudus. Jadi yang dahulunya harus pendiri. So yang pertama bahwa pendiri kita Tarekat Keluarga Kudus merupakan seorang awam pertama. Jadi beliau bernama Gabriel Taborin. Gabriel Taborin. Iya, Gabriel Taborin kelahiran di Prancis tanggal 1 November beliau lahir. So beliau seorang awam. Pada zaman itu terjadi peperangan dan juga revolusi Prancis beberapa tahun silam, tahun 1799 sampai tahun sekian itu terjadi revolusi Prancis, sehingga beliau ada di dalam situasi seperti itu. Beliau melihat situasi umat dan juga terlebih khusus bahwa perhatiannya terhadap pendidikan dan juga pemuda, sehingga ya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, para imam dan juga berawati banyak yang melarikan diri dan juga banyak juga yang dibunuh, sehingga pendidikan untuk karakter anak dalam hal ini bahwa kerohanian di situ dirasa bahwa kurang, sehingga beliau mengabdikan diri untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Jadi dia bersama beberapa kawannya. Jadi yang pertama bahwa spiritnya dari pendiri itu, Bruder Gabriel Taborin. Jadi yang mau ia jalankan, yang mau ia
kerjakan pada saat itu adalah pendidikan untuk karakter pendidikan anak dan juga orang muda. Lalu dari situ lahirlah kongregasi. Jadi yang pertama bahwa kongregasi kita, kongregasi Bruder Keluarga Kudus ini bukan pada titik akhir langsung menjadi satu kongregasi, tapi pada awalnya pendiri memberi nama kongregasi Santo Yosef. Santo Yosef. Ya, Santo Yosef. Sehingga beberapa tahun ke depan itu beliau menjalankan hidupnya di dalam satu kongregasi Santo Yosef bersama para bruder yang awal. Dirasa kurang pas atau kurang cocok, ya gimana ya, kongregasi Santo Yosef dilihat bahwa ya, karakter Santo Yosef banyak di dalam kehidupan gereja, banyak sekali karakter ya ini kita bisa lihat. Ya, beliau Santo Yosef mempunyai banyak sekali karakter iman yang di dalam kita bisa menimbang. Ya, beliau penurut, beliau setia, beliau pekerja keras dan juga lain sebagainya. Tetapi dalam pemikiran pendiri kita, Bruder Gabriel, mungkin bukan kurang pas atau kurang cocok, tetapi kurang lengkap seperti itu, sehingga Bruder Gabriel memutuskan untuk mengganti menjadi komplit, lebih bagus lagi bahwa dikombinasikan dengan Yesus dan juga Maria sehingga menjadi satu keluarga kudus. Itu yang pada awal pendirian seperti itu. Jadi Bruder ya, awalnya awam ya, Ya. awam Gabriel Taborin, akhirnya dulunya mengambil Santo Yosef sehingga lambat laun menjadi keluarga kudus, itu ya Bruder ya. Ya. Oke. Sekarang yang Gabriel Taborinnya apakah masih hidup? Mungkin teman-teman lain kan masih bingung kan? Atau kok sudah meninggal, sudah wafat, atau sudah diangkat menjadi santo atau seperti apa? Oh iya, baik. Bruder Gabriel Taborin untuk saat ini ya, beliau lahir dari tanggal 1 November 1 November ya. 1799. Kita tahu bahwa ya sekarang beliau sudah bisa dari dunia. Ya, beliau sudah meninggal dalam Kalaupun hidup, paling seusianya siapa ya? Ada. Oke, baik. Jadi kelahiran dan juga kematian beliau dalam satu bulan. Jadi lahirnya tanggal 1 November, meninggalnya pun tanggal 24 November. 24 Jadi November. dalam satu bulan kelahiran dan juga kematian. Oke. Jadi tahu saja bahwa beliau sudah tiada. Dan pendiri kita Bruder Gabriel Taborin untuk saat ini ya tahu saja bahwa dari pihak Roma membutuhkan banyak sekali ya, keperluan untuk penelitian sehingga diangkat menjadi santo atau menjadi santa. Ya, Bruder Gabriel diangkat menjadi santo. Jangan ya dibutuhkan ya kesaksian dan juga banyak sekali kebutuhan yang di Roma untuk disiapkan untuk menjadi santo. Untuk saat ini Bruder Gabriel Taborin kita Indonesia gimana ya? Dalam bahasa Inggris biasa disebut referen. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai yang mulia. Yang mulia. Ya, yang mulia. Sebelum beato atau beata, biasanya disebut yang mulia. Jadi ya mudah-mudahan dalam proses ke depan kami di dalam kongregasi bisa memberikan hal yang diminta dari Roma sehingga beliau bisa diangkat menjadi seorang ya. Gabriel Taborin itu masih yang mulia ya. Akhirnya di proses-proses nanti kita berdoa bersama-sama ya teman-teman supaya diangkat menjadi santo ya, Santo Gabriel Taborin. Oke Bruder, pada hari ini saya juga pengen sekali melihat apa sih yang didapat supaya teman-teman yang lagi menonton bisa mendengar dengan baik spiritualitas dari keluarga kudus Nazaret itu seperti apa, supaya teman-teman yang lagi menonton ini bisa memahami dan juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas Bruder Keluarga Kudus. Jadi kita punya motto dan juga kita punya spiritualitas.
itu ada beberapa aspek di dalam. Jadi yang saya sebut moto ini ya. Jadi moto dalam doa, kerja, cinta, damai. Jadi dalam doa, kerja, cinta, dan damai. Jadi kalau ya ketiga ini, kalau intinya bahwa doa, kerja, cinta, kalau ketiganya ini sudah kita dapat, berarti yang pasti bahwa yang lainnya dengan sendirinya akan datang. Sehingga itu moto ya. Jadi ini yang kami program baik dalam komunitas di mana saja, di sini di Nangataya, di Kupang, atau di tempat-tempat di mana di belahan dunia lain di mana komunitas kami bergerak. Lalu spiritualitas kami itu kami berdasarkan ini Roh Kudus, keluarga kudus. Jadi di dalam ada Yesus, Bunda Maria, dan juga Santo Yosef. Sehingga spiritualitas kami diambil dari spiritualitas Roh Kudus. Jadi spiritualitas kami adalah keluarga. Ya, bagaimana kami untuk hidup sebagai satu keluarga di dalam satu kongregasi komunitas. Di sini di Nangataya ya, kita berasal dari daerah dan juga kabupaten yang berbeda bahasa dan juga adat istiadat, ada Ranggon, ada Tigalis, kemudian Robert, saya sendiri ya, kami berasal dari tempat masing-masing berbeda, sehingga karakter dan juga watak kami pun berbeda, tapi masuk menjadi satu komunitas, satu kongregasi, satu persatuan di dalam kemudian keluarga kudus. Bagaimana kami bisa berbaur dan juga kelebihan dan juga kekurangan itu menjadi masukan bagi kami masing-masing, sehingga kami hidup sebagai satu keluarga itu diwajibkan. Jadi sekedar info teman-teman, jadi Bruder ini sudah membuka tanah misi di Kalimantan bersama beberapa bruder yang tadi sudah disebutkan sama Bruder Matias, yaitu ada Bruder Anton, Bruder Tikalis, Bruder Robert, dan Bruder Matias. Dan teman-teman kalau tahu bahwa Bruder Matias ini merupakan pimpinan mereka, ketua. Jadi ada ketua terus ada anggota-anggota. Jadi mereka Bruder Matias ini sebagai pimpinan di tanah misi khususnya di Kalimantan Nangataya. Oke, Bruder, jadi spiritnya ada 4 ya Bruder ya. Doa, kerja, cinta, dan damai. Dan damai nanti akan sendirinya akan dirasakan kalau sudah ketiga ini sudah dipenuhi ya. Teman-teman kalau pengen merasa damai, ya lakukan 3 hal itu: doa, kerja, dan cinta. Kalau tidak mempunyai cinta, maka tidak memiliki damai. Begitu ya Bruder ya? Iya, Oke, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, setelah kita melihat spirit dari keluarga kudus Nazaret, kita lihat dulu jubahnya kan, putih kan, pakai salib, lalu ada, saya pun nggak tahu namanya ya, saya panggil sel saja ya. Oke, sel, nggak tahu saya benar, saya sel panjang, saya uskup ya, saya uskup. Jadi Jalan uskup. jadi saya pribadi, mungkin teman-teman yang di rumah yang lagi menonton pengen tahu Bruder kenapa harus pakai salib kayak uskup kan, lalu ada kain selempangan di bagian pinggang itu. Itu mungkin Bruder jelaskan makna atau simbol apa yang dari kongregasi yang diberikan kepada para Bruder sehingga harus mewajibkan memakai itu. Oh iya. Jadi Pak Martin, setiap kongregasi memiliki atribut dan juga identitas untuk pakaiannya dalam kongregasi itu sendiri masing-masing ya. Karmel dan juga segala macam klaret atau projo, dan ya projo tidak termasuk religius. Projo ya, di luar yang itu. Ya, komunitas kongregasi hidup bakti religius biasanya mempunyai atributnya masing-masing. Jadi kami pun demikian. Jadi kita punya dua. Ya di Indonesia karena ya situasi kondisi kita seperti di sini ya kita harus menggunakan warna putih mau tidak mau sehingga bisa cocok dengan daerah. Lalu yang berikut bahwa ada salib. Ini salib. Kelihatan ya teman-teman ya, salib. Ya, baik, ini salib. Jadi salib ini diterima ketika
seorang bruder itu diterima menjadi bruder. Jadi kaul perdana atau kaul sementara salib ini diberikan. Jadi jubah sejak dari novis ya. Novis 1, novis 2 jubah sudah terpakai, cuman belum diberikan salib. Jadi ini salib. Lalu kenapa salib diselipkan untuk ya di sini coba ya dimasukkan sedikit di dalam. Ya seperti ini ya. Ini uskup ya. Ya, sedikit ya. Ya, ini melambangkan ya salib Kristus ini ya sedikit masuk untuk menjadi diri pribadi dan juga membawa sehingga bagaimana kita memikul tanggung jawab juga tugas dalam hidup gereja, hidup komunitas, hidup kongregasi dan juga dalam misi. Salib ini menjadi lambang sehingga kita menyimpan Yesus di dalam hati dan juga kita membawa Yesus keluar untuk memberikan kepada mereka. Lalu ada juga yang seperti ini mirip sekolah ya. Ini ya, ini atribut kita juga di dalam kongregasi. Bagaimana dipakai di pinggang, caranya diikat. Semoga nampak ya. Bisa ya? Nampak ya. Ya, ini caranya diikat seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa tandanya seperti Yesus yang baik-baik. Oke. Ini seperti Yesus waktu pembasuhan kaki. Jadi Yesus mengikat pinggang lalu membasuh kaki para murid. Bagaimana sikap siap sedia kita untuk melayani, itu yang menjadi moto dan juga simbol dari Kristus. Jadi itu juga sama, setelah kaul sementara mereka baru menerima ya, atau bagaimana? Ini novis sudah diterima. Oh, novis sudah. Ya, yang ini. Tetapi salib ini setelah kaul perdana, itu baru diberikan dan juga diberi sama konstitusi. Ya, konstitusi seperti ya, Alkitab pribadi di dalam kongregasi. Jadi konstitusi berisikan aturan-aturan kehidupan di dalam kongregasi yang harus kita patuhi, kita ikuti seperti ya menjadi aturan kedua daripada Alkitab. Oke, mungkin teman-teman agak bingung, novis itu apa, lalu kaul sementara itu apa, lalu kok tiba-tiba mereka harus memakai, kok novis kok belum memakai ya salib ya kan, lalu kok kaul kekal itu seperti apa? Mungkin proses menjadi bruder secara utuh mungkin ya, itu perjalanannya apakah harus seperti apa gitu bruder, biar yang teman-teman lain tahu. Oke, baik, mungkin dengan cara ini Singkat aja ada juga yang siapa teman-teman ada yang tertarik kan? Kalau saya sih sudah cukup. jangan cukup, mungkin bisa. Oke bruder, mungkin ada pengalaman bruder selama berada di tanah misi, khususnya di Kalimantan, pengalaman entah itu pengalaman di dalam bidang pastoral kah, di dalam peribadatan atau di dalam katekese dan sebagainya. Mungkin ada pengalaman yang terbekas selama ini, mungkin sudah hampir 5 bulan ya. Iya, 5 bulan. ya. Pengalaman apa? Pengalaman ya, yang pertama saya juga mau bertanya balik. Ada pengalaman positif, pengalaman negatif atau pengalaman ya apa seperti itu? Mungkin yang positif dulu ya, supaya Oke, teman-teman lain baik. mendengar. Mungkin agak keras juga, takutnya kurang keras. Saya harus dekat ke sana sama kameramen. Oke, baik. Pengalaman yang positif ya. Yang pertama bahwa memang ya umat-umat di sini ya rasa welcome, rasa percaya kepada kita yang orang-orang seperti ini menjadi pastor itu besar. Ini menjadi satu kekuatan sehingga saya merasa senang dan juga bahagia karena bisa diterima. Ya orang baru ya kadang-kadang juga ada dua pilihan. Jadi di dalam ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Tapi itu ya kita orang-orang seperti ini ya di mana-mana pasti ya diterima dengan baik. Sehingga yang pertama itu bahwa itu orang-orang di sini ya cara penerimaannya sangat luar biasa. Terima kita apa adanya dan segala sesuatu yang
ada pada mereka, bisa kita kolaborasi untuk bisa ikut bersama-sama. Saya melihat juga di dalam sisi sosial, jadi hubungan antara kehidupan satu sama lain bahwa tidak melihat bahwa kami ini juga ya. Awal-awal sih mungkin ada yang masih ragu, ya, canggung, ada yang masih bingung. Nah, brother itu Ya. bingung kan? Lalu ya rasa minder atau rasa pendekatan diri untuk kepada kita itu ada juga beberapa yang kurang. Ya, ya. Tapi toh bagaimana cara pribadi kita untuk bisa terbuka dan juga bisa merangkul sehingga ya lambat laun sampai saat ini sih kemana-mana kita diterima dengan baik, kita disapa dan juga ya senda gurau. Saya suka dengan hal ini sehingga kita bisa lebih akrab ya kita. Positifnya ya. Negatifnya gimana ya? Gak apa-apa, terbuka Eh, supaya saya sebagai berpikir pembelajaran. bahwa, ya, mungkin masalah pendidikan ya iman juga kurang gitu, karena ya lebih banyak bahwa itu ya, pengertian akan hal-hal iman, hal-hal kerohanian ya itu ada, tetapi mungkin tidak di Kurang maksimal ya. secara nyata untuk dikeluarkan. Tapi ya untuk saat ini sih kita mencoba untuk bisa memberikan. Yang pertama bahwa pembelajaran akan hal-hal berbau rohani, berbau agama, pengenalan akan agama itu ya masih sedikit. Jadi bagaimana kita memberikan pelajaran-pelajaran. Ya banyak ada orang-orang juga yang sering mengajukan sehingga rajin baca, tetapi itu ya umat kita ini gimana ya? Sibuk dengan kerja, di mana ada waktu untuk membaca rohani, Alkitab dan juga sebagainya. Ya hal-hal yang seperti itu sebuah ya. Tapi yang lebih banyaknya itu ya kita melihat ada kejanggalan di dalam ya, umat kehidupan rohani ya kita bisa jelaskan secara singkat dan juga mereka bisa mengerti. Kalau memang kita hanya melihat lalu kita bilang mereka untuk ya cari buku ini lalu membaca, cari buku ini lalu membaca hal-hal demikian ya. Ya, kita memberikan pendidikan di sini artinya bahwa kita lebih banyak memberikan pengajaran iman itu seperti apa dan juga prakteknya. Jadi bagaimana kita ya aplikasikan yang di dalam materi menjadi nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya di sini saya alami yang satu yang janggal kemarin itu bahwa sikap liturgisnya. Sikap ditulis ya. Sikap liturgis saya berpikir bahwa ya gimana ya mungkin ya perlu pembaruan dan juga perlu dibina perlahan. Ya tapi dan ya di dalam kemarin waktu pembinaan anak-anak calon komunis pertama saya melihat banyak ya di situ ya saat kudus gimana kita berdiri atau berlutut, Injil kita berdiri atau berlutut, komuni kita berdiri atau berlutut, persembahan kita duduk atau berdiri dan segala macam. Tapi ya di dalam buku tertulis seperti itu, tapi pelaksanaannya seperti apa. Jadi tata liturgi dan juga sikap-sikap liturgis itu masih. Lalu ada juga yang sinkron sama di dalam perayaan liturgi khususnya bisa. Jadi jawaban-jawaban umat itu juga diperlukan sehingga ya bagaimana kita melihat bahwa komunikasi di dalam Eucharisticus itu bukan hanya imam tetapi umat juga ikut berpartisipasi sehingga jawaban-jawaban dari umat itu pun dibutuhkan dan bukan sertamu dari imam lalu imamnya sendiri jawab dan sertamu juga Jawab sendiri. jadi ya partisipasi aktif itu seperti apa? Maksudnya muncul dari umat sendiri juga. Itu yang perlu kita jelaskan dan juga perlu kita praktekkan ya. Kita jelaskan saja mungkin ya kadang-kadang itu ada juga bingung jadi butuh prakteknya. Itu yang di sini itu lebih banyak itu kita praktek. Oke, brother, terakhir mungkin brother Matias kepada para penonton yang lagi nonton ya, pesan-pesan untuk kaum muda apa yang mau disampaikan brother? Rekan-rekan muda yang lagi menonton, yang lagi berbaring
yang lagi pacaran, lagi ngopi kan. Nah, kan pesan tuh ke mereka, silakan brother ngadep kamera. Seperti saya menghadap kamera. Silakan masuk brother. Nah, itu kan bisa. Oke, baik, pesan saya untuk kaum muda ya, ya khususnya yang kita di sini kaum muda biasanya kemarin lebih banyak dari SMA dan juga sampai ke taraf kuliah untuk orang-orang OMK sih. Seperti itu. Jadi saya hanya menjadi satu pesan bahwa ya, menjalankan kehidupan untuk saat ini masa-masa ini seperti itu. Sehingga ya, jarang juga kita sebagai kaum muda dipercaya di dalam keluarga untuk membangun komunitas atau kehidupan kita sendiri, sehingga kita masing-masing harus menjaga diri kita sendiri, percaya kepada Tuhan yang pertama bahwa dan yakinlah kehidupan kita itu akan berlanjut dan cita-cita kayak itu kita ya perlu dikejar. Saat-saat sekarang ini saya melihat juga bahwa ada banyak sekali kaum muda, anak-anak kita dan juga ya adik-adik kita yang masa perubahan dan juga pernikahan itu sangat mudah. Saya sayang sekali. Saya melihat bahwa ya seumuran itu mereka bisa sudah memutuskan untuk menikah. Tapi itu saya kurang tahu bahwa pendidikan atau penghasilan di dalam keluarga itu seperti apa atau ya sebagainya. Banyak hal dalam melakukan pernikahan. Tapi itu ya, kita percaya. Ya, satu pesan bahwa cita-cita itu. Cita-cita itu perlu dikejar dan jadilah diri sendiri. Oke teman-teman, para penonton yang berada di sana, yang lagi santai, berbaring, rebahan, lagi nonton YouTube, mungkin lagi ngopi, berpacaran. Cukup sekian bincang-bincang kami pada hari ini bersama Brother Matias. Kiranya menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa keteladanan warga Kudus Nazaret itu harus kita contoh. Ada 4 hal, yaitu doa, kerja, cinta, dan damai. Kalau ketiga ini belum kita penuhi, maka damai itu tidak bisa kita terima dalam kehidupan kita pribadi. Maka acara bincang-bincang iman kita pada hari ini cukup sekian, dan sampai jumpa minggu depan dengan narasumber yang pastinya terus memotivasi teman-teman di dalam menumbuh kembangkan iman khususnya. Sampai jumpa, jangan lupa di follow IG Paroki Tayang. Sekian, terima kasih, selamat malam.